Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus yang baik bagi kita di setiap waktu, di setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku
Engkaulah yang layak kami agungkan Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi. Bahkan Engkau lebih besar dari situasi yang kami hadapi saat ini. Siang hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik di segala masa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk terus melekat dengan Engkau Tuhan. Supaya kami bisa mengerti apa yang jadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita masih tak bangkit berdiri saudara. Percaya Tuhan Yesus baik. Percaya bahwa kasih-Nya tak berkesudahan. Haleluya.
siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk menerima setiap kebenaran yang disampaikan oleh hambanya. Biarlah hidup kita semakin melekat dengan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Haleluya. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, ini kehidupan kami. Ini hati kami. Biar kami terus melekat kepadamu Tuhan. Ada banyak keinginan-keinginan di dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan. Ada banyak kemauan kami. Tapi hari ini kami diingatkan dengan pujian ini Tuhan. Biar kami boleh sejalan dengan apa yang Engkau mau. Keinginan kami biar sepadan Tuhan. Seiring dengan apa yang Engkau mau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari tolong kami kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Terlebih hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kuasai kami semua, kuasai hamba-Mu. Bukan dengan kuat dan gagah hamba-Mu Tuhan. Bukan dengan fasih lidah. Kuasai pikiran hamba-Mu Tuhan. Apa yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu. Biar hamba boleh sampaikan kepada jemaat Tuhan. Engkau yang sampaikan Tuhan. Terima kasih. Izinkan siang hari ini kami berjumpa dengan pribadi-Mu melalui firman-Mu. Baik kami yang ada di rumah Tuhan. Kami yang di rumah Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu ya Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara. Kehidupan kita ini semua karena anugerah Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, wah kita pasti hati-hati, kita nggak sembarangan hidup. Bahkan bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya mau sampaikan tentang gagal paham. Ya, Bapak mungkin sering dengar ya, gagal paham. Kalau kita gagal paham, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Kita gagal paham, kita kecewa. Ya. Salah paham. Kalau kita gagal paham, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Maka kita, apalagi kita gagal paham dengan Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka ini yang terjadi, kita akan, kita akan salah dalam mengambil keputusan, kita akan salah langkah Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita mengerti maksud Tuhan, maka kita akan tahu bagaimana yang harus kita lakukan. Tuhan taruh ini dalam hati saya, kita mau gagal, jangan sampai kita gagal paham. Ya, amin. Amin. Jangan sampai kita gagal paham. Ya, Bapak Ibu Saudara. Satu ayat firman Tuhan yang menggelitik saya, membuat akhirnya saya mengerti supaya kita enggak gagal paham. Di dalam Ayub pasal 38 ayat yang pertama. Ayub 38 yang pertama katakan begini. Ini sama dengan Ayub yang pasal yang ke-40 ayat yang ke-6. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tuhan jawab Ayubnya di mana Bapak Ibu Saudara? Di dalam badai. Ya, jadi Tuhan itu seringkali memakai semua situasi untuk berbicara, untuk menyampaikan yang kepada kita. Satu kali Elia pernah ketika dia sedang menyendiri, dia lihat guntur, nggak ada Tuhan. Lihat angin, nggak ada Tuhan. Tapi Saudara, angin sepoi-sepoi, oh ada Tuhan di situ. Nah lihat Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi ini yang harus kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Amin. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kita belajar dari kitab Ayub ini Bapak Ibu Saudara. Ayub mengalami badai hidup yang orang Jawa Timur bilang tidak gemeng-gemeng. Gemeng-gemeng apa? Tahu tidak gemeng-gemeng? Tidak gemeng-gemeng itu tidak main-main gitu ya. Tidak gemeng-gemeng. Ayub mengalami badai yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin tidak ada di antara kita yang mengalami seperti Ayub alami ya. Semua usahanya yang mungkin Ayub itu hari itu jadi konglomerat. Tapi tiba-tiba dalam satu hari semua habis kena badai, kena bencana alam. Ya. Ada yang rubuh lah rumahnya, ada yang macam-macam dah. Peternaknya dirampok lah. Terus terakhir yang rumah rubuh itu anaknya ketika pesta semua anak-anaknya mati. Wah, kehilangan anak itu sesuatu yang berat. Bukan cuma itu, istrinya meninggalkan. Ya,
Istrinya meninggalkan dia. Berat. Dan kitab Ayub ditulis begini, Tuhan menjawab Ayub di tengah badai. Iya, di tengah badai kehidupan yang dialami Ayub, Tuhan menjawab Ayub. Ibu saya kasih Tuhan, saya mencoba merenungkan bagaimana ya supaya saya tidak gagal paham dalam kehidupan ini. Dalam badai pun saya bisa dengar Tuhan bicara. Dalam tengah badai, biasanya sulit Bapak Ibu, kita dengar Tuhan waktu kita di dalam badai. Betul? Waktu kita dalam badai kita maunya apa? Jawaban. Kita maunya langsung selesai. Tapi kalau kita dengar Tuhan rasanya angel Bapak Ibu, sulit. Wah, rasanya itu berkecambuk karena apa? Karena pikiran dan hati kita semua sedang kacau, sedang kalut ya. Tapi Tuhan bicara Bapak Ibu. Tuhan bisa bicara kepada Ayub di tengah badai kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa tidak gagal paham dan kita dengar Tuhan sekalipun kita di dalam badai kehidupan kita. Nah, tahu posisi kita. Dalam 1 Korintus 3 yang 9a dikatakan bahwa kami ini kawan sekerja Allah. Memang konteksnya ini 1 Korintus ini bicara begini. Ketika orang-orang mulai membeda-bedakan, saya golongan Paulus, saya golongan Apolos gitu ya. Lalu Paulus akhirnya gini, kami menanam, saya menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Lalu dikatakan Paulus katakan Paulus dan Apolos ini kawan sekerja Allah. Jemaat hari itu dilambangkan sebagai ladangnya Tuhan, bangunannya Allah. Tapi mereka ini adalah kami, Paulus dan Silas adalah kawan sekerja Allah. Nah Bapak Ibu saya mau ambil konteks ini. Bahwa kita ini kawan sekerja Allah. Mengambil sebuah posisi kehidupan kita. Kawan sekerja Allah bukan hanya seorang hamba Tuhan, tapi setiap kita posisikan bahwa kita ini kawan sekerja Allah. Tuhan ini sedang bekerja bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan sedang bekerja bersama-sama dengan kita untuk apa? Supaya rencananya di dunia ini digenapi melalui kehidupan kita. Ya, aku tahu rancangan-rancangan padaku mengenai kamu. Tuhan punya rancangan di dalam kehidupan kita. Ya, rancangan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Bapak saya dikasih Tuhan, ini luar biasa buat kita anak-anak Tuhan. Bahwa kita ini, kehidupan kita ini sudah dirancang oleh Tuhan. Amin. Hidup kita sudah dirancang oleh Tuhan. Enggak semua, orang yang meresponi panggilan Allah, maka dia akan meresponi rancangan Allah di dalam kehidupannya. Saya lagi, orang yang meresponi panggilan Allah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu meresponi rancangan Allah di dalam kehidupannya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Seorang anak, tentunya dia enggak bisa jalan sendiri. Orang tuanya yang merancangkan sedemikian rupa. Orang tuanya berupaya bekerja sedemikian rupa untuk mencukupi kebutuhan anak itu. Memberikan nasihat, memberikan arahan. Bahkan begini, anak itu yang akan menuntun. Ayah itu orang tua akan menuntun anak itu. Ya, anak-anak saya, yang besar, yang Javier, yang Joelin. Ketika saya tanya, mereka udah tahu, aku mau kuliah ini Pak, aku mau kuliah ini. Kami sebagai orang tua, kami memikirkan kemana ini anak ini ya. Kuliah di mana ya. Coba cari, sambil cari kita semua cari. Tapi gini, beban terbesarnya itu di kami orang tua. Bapak Ibu dengar baik-baik firman Tuhan ini. Tuhan itu merancangkan kita. Kita sebagai kawan sekerja Allah, Tuhan mau kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Ini luar biasa buat kita. Bapak Ibu tidak jalan sendiri. Karena ada Tuhan di sana. Ya, karena ada Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara itu ketika kita menjadi kawan sekerja Allah, maka begini, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang saya lakukan,
Bapak Ibu, saya mau bawa Bapak Ibu pada situasinya. Orang Israel hari itu sedang terkepung. Di belakang mereka tentara Mesir bukan bawa makanan minuman, bukan bawa persediaan makanan, tapi mereka bawa pedang, bawa panah, bawa apa? Bawa tombak, pokoknya bawa peralatan perang. Tujuannya apa? Memerangi bangsa Israel. Ya. Mereka tahu mereka pasti akan mati. Tapi mereka mau lari gimana? Ditahan memang oleh tiang awan dan tiang api sehingga orang Israel tidak bisa sampai kepada orang Mesir nggak bisa sampai kepada orang Israel. Tapi mereka tidak bisa lari kemana-mana karena di depan mereka sudah ada laut, tidak mungkin suruh berenang. Kurang lebih ada 2 juta orang hari itu bangsa Israel. Kurang lebih ada 2 juta orang. Dan itu bukan orang muda semua. Itu mulai dari bayi sampai orang tua. Yang sehat, yang sakit kumpul jadi satu. Ternak semuanya kumpul jadi satu. Kan tidak mungkin nyebrang, tidak masuk akal. Tapi Musa bila bisa bilang begini, percayalah ada pertolongan dan kamu akan diam saja. Kamu lihat Tuhan akan membela. Artinya apa? Tuhan tidak pernah membiarkan. Ada bagian yang Tuhan akan lakukan. Saya mau tangkap satu perkara ini dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini hidup kita ini dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita rekan kerja Tuhan. Kita ini akan klop. Kita akan connect dengan Tuhan. Kita akan tahu maunya Tuhan. Kita akan gampang untuk mengerti ini loh maksudnya Tuhan. Kita tidak akan sulit membedakan mana ini kehendak Tuhan, mana ini kehendak saya, mana ini kehendak setan. Kita akan dengan mudah mengerti, memahami mana yang Tuhan, mana tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang kadang-kadang kita menjadi bingung karena ada banyaknya tawaran. Tapi saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya dijaga, kehidupannya dijaga oleh Tuhan, orang yang hidupnya begini, tidak sembarangan, tapi dia mau sungguh-sungguh sama Tuhan, memberikan hidupnya sungguh-sungguh ala Tuhan. Gini. Orang itu pasti akan ngerti. Ya. Orang itu pasti akan tahu. Ini kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Ya, saya tidak janjian sama WL-nya sama Nana. Tapi saya kaget dengan nyanyi lagu ini. Saya tidak sempat cek lagunya di grup. Tapi lagu ini menuguhkan firman Tuhan. Bapak bisa dikasih Tuhan. Musa bisa berkata orang Mesir tidak akan kau lihat lagi. Kenapa? Karena memang orang Mesir hari itu mati. Mereka masuk ke laut dan mereka semua binasa. Tangkap Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tangkap ini. Melekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan menjauhkan diri. Baik ketika Bapak punya masalah maupun Bapak sedang enak. Jangan jauh-jauh. Teruslah mendekat dengan Tuhan. Amin. Teruslah mendekat dengan Tuhan. Lalu begini. Perhatikan baik-baik. Orang yang sebagai rekan kerjanya Tuhan. Dia akan tahu apa yang dia lakukan. Lalu Musa dengar firman Tuhan dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut. Belahlah sehingga orang Israel itu berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering. Jelas bukan basah-basahan, bukan berenang, tapi jalan di tempat kering. Bapak Ibu Saudara. Jelas. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Gampang enggak buat Musa mengulurkan tangan ke atas laut dan membelah laut itu? Gampang enggak? Halo? Gampang enggak kira-kira? Kalau praktek langsung itu gampang. Tapi mau melakukan itu mikir enggak Bapak Ibu Saudara? Mau melakukan mikir enggak? Belahlah laut itu dengan tongkatmu. Dan orang Israel akan jalan di tanah yang kering. Enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi perhatikan ini. Rekan kerja, sebagai rekan kerja, kita akan tahu kalau itu jadi bagian kita. Sekalipun tidak masuk akal. Saya anggap, sekalipun itu tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Musa melakukan bagiannya. Dan akhirnya apa? Semalam-malaman Tuhan membuat laut itu terbelah.
Semalam-malaman ini saya merenungkannya begini, bukan malam itu langsung jadi. Semalam-malaman saya merenungkan beberapa waktu kemudian. Beberapa hari, beberapa malam. Ya, sampai semuanya jadi kering dan Musa melihat, orang saya juga melihat, wah tanah itu jadi kering, laut itu terbelah jadi kering. Dan akhirnya, wow, ayo jalan gitu ya. Semalam-malaman. Kairosnya Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa ada bagian yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Yang itu enggak bisa kita pikirkan. Yang itu enggak mungkin. Rasanya enggak mungkin. Bapak Ibu Saudara, jangan gagal paham dengan situasi ini lalu kita melihat gini. Tuhan kok suruh saya seperti ini. Di mananya pertolongan Tuhan. Kapan waktunya Tuhan tolong saya. Bagaimana caranya Tuhan tolong saya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa Tuhan itu melakukannya buat kita. Amin. Posisikan diri kita sebagai rekan kerja Allah. Kalau kita ini rekan kerja, kita tidak mungkin ditinggalkan Tuhan sendirian. Amin. Kita mengerjakan bagian kita untuk melaksanakan semua rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Termasuk ini Bapak Ibu Saudara, untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Amin. Amin. Ya. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Semalam-malaman dengan cara yang ajaib. Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Saya berpikir gini, kira-kira nih. Kita kan sudah belajar dari Musa toh, lihat gini ya. Dari Musa, betul ya Musa ya. Kira-kira ini, kalau ini terjadi dalam zaman kita hari ini. Tongkat itu bicara apa ya? Tongkat itu bicara misalnya nih, kita sedang kesulitan ekonomi misalnya. Lalu Tuhan dengan jelas bilang gitu, sudah tabur apa yang kamu punya itu. Itu loh ada orang itu, lihat kasihan, kasih sama orang itu. Itu kan sama waktu Tuhan kayak tongkat itu. Bisa enggak ya? Gimana ya? Apakah saya melakukannya? Gampang enggak untuk kita lakukan? Saya berpikir kalau saya jadi Musa hari ini, misalnya pun saya diperhadapkan hal yang sama. Apakah mudah untuk saya melakukan sama dengan apa yang Musa lakukan? Iblis seringkali taruh dalam pikiran gitu. Iya itu kan Musa. Kamu kan Yusuf bukan Musa. Iya yo. Wah iya yo. Wah iya yo gitu. Iya itu kan Musa zaman dulu. Kamu kan siapa namanya? Kamu kan Eko. Ini ada Eko ya. Eko yang di rumah Eko. Kamu kan Eko, kamu bukan Musa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Tahu apa yang Tuhan mau. Amin. Ngerti apa yang Tuhan mau. Contoh yang kedua. Lukas pasal 5, 1 ayat 6. Panggilan pertama Petrus untuk menjadi penjala manusia, enggak lagi menjadi penjala ikan. Sama persis Bapak Ibu Saudara. Punya konteks yang sama. Setelah selesai berbicara ayat yang keempat, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Pergi ya dalam, tebarno jalamu. Simon bilang apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nelayan cari ikan malam. Kalau siang dia waktunya pulang, sudah waktunya ngemasi jalannya. Karena dipakai oleh Tuhan Yesus untuk khotbah ya dia nunggu. Selesai Tuhan Yesus khotbah, dia pikir selesai dia mau pulang, hari itu gak dapat ikan. Tapi dia sekali lagi dia dengar apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan. Kenal enggak dengan Tuhan Yesus? Belum kenal. Belum kenal Tuhan Yesus, belum. Belum jadi murid, belum. Dia jadi, orang Nazaret. Oh namanya Yesus. Oh dan khotbah, ya wis gitu ya. Tapi dia dengar satu perintah, tebarkanlah jalamu. Tebarkanlah jalamu. Telah sepanjang malam. Tapi perhatikan apa yang Simon lakukan. Tetapi karena engkau menyuruhnya,
Aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sekali lagi, ada yang dikerjakan Tuhan yang enggak bisa kita kerjakan. Ada bagian yang Tuhan akan lakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Percayalah, Tuhan sumber, dia ahlinya untuk mengatur kehidupan kita. Amin. Amin. Dia ahlinya untuk mengatur kehidupan kita. Dia ahlinya bagaimana mendatangkan berkat itu. Dia ahlinya bagaimana mencukupkan kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Dia ahlinya bagaimana menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Dia ahlinya bagaimana dia campur tangan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun yang kita lakukan. Dia ahlinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia ahlinya. Sebagai rekan kerja. Simon belum dapat jadi rekan kerja. Hari itu panggilannya, konteksnya hari ini, Simon mau dijadikan penjala manusia. Sesuatu yang lebih besar yang gimana caranya. Gimana caranya mau jadi penjala manusia itu enggak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Penjala manusia itu seperti apa? Penjala manusia itu apa yang dilakukan? Enggak ngerti hari itu. Tapi ayat berikutnya di bawah, mereka setelah mengemasi semua barangnya lalu mereka ikut. Simon ikut Tuhan Yesus. Menjadi rekan kerja, menjadi muridnya. Dan luar biasa. Ya, Petrus jadi rasul yang luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang diselamatkan. 3.000 orang bertobat Bapak Ibu Saudara. Nah, mari saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana kronologisnya supaya kita jadi rekan kerja, supaya kita nggak gagal paham dengan semua yang Tuhan sedang lakukan buat kita. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama gini, sebelum itu ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, Tuhan karuniakan iman itu kepada kita. Iman mula-mula itu seperti apa? Iman percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iman yang mempercaya begini, ada jaminan keselamatan, ada jaminan penebusan, ada karya penebusan yang Tuhan lakukan dalam kita. Saya orang berdosa diampuni. Karena apa? Karena Yesus yang bisa mati di kayu salib. Itu iman mula-mula. Nah, iman itu yang kedua, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dari iman mula-mula itu kita mulai bertumbuh, kita mulai bergerak masuk ke dalam kasih karunia. Masih ingat apa itu kasih karunia? Definisi sederhana kasih karunia, ada banyak definisi. Tapi definisi sederhana buat Bapak Ibu Saudara adalah begini. Kemampuan Allah, kemampuan yang Tuhan punya diberikan kepada kita untuk kita bisa melakukan kehendak Allah. Ini perlu iman Bapak Ibu Saudara. Ya. Untuk melakukan kemampuan, untuk melakukannya ini perlu iman. Musa belum belajar iman, tapi Musa bertindak dengan iman. Ini kasih karunia. Ketika Musa memukulkan tongkatnya di air itu, ini tindakan iman Bapak Ibu Saudara. Tindakan iman Bapak Ibu apa? Saya percaya Tuhan pasti bicara apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Kasih karunia memampukan kita melakukannya. Simon Petrus sama, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Dilakukan lagi. Ini kasih karunia. Nah, kasih karunia didapat dari mana? Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita dibawa Tuhan untuk masuk sebagai rekan kerja Allah, konteks kita hari ini, kita masuk dalam rancangan Tuhan, kita melakukan bagian-bagian kita. Bapak Ibu Saudara, ini untuk kehidupan kita sehari-hari di rumah, tempat pekerjaan, di lingkungan sekitar kita, untuk masa depan kita, ini untuk kita, untuk seluruh aspek kehidupan kita. Kasih karunia ini berlaku Bapak Ibu Saudara, untuk seluruh kehidupan kita. Tuhan tuntun kita. Ya. Lalu yang ketiga, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah, kasih karunia itu paling efektif bekerja ketika kita ada dalam situasi
kita memakai kata kesengsaraan. Situasi-situasi yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Ini kasih karunia ini mulai bekerja di sana. Ya, kita lihat Musa, situasi yang sulit Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia bekerja di sana. Ya, kenapa? Tapi ternyata begini, dalam kasih karunia itu akan tumbuh ketekunan. Dalam ketekunan timbul tahan uji. Dalam tahan uji ada pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Goal akhirnya begini. Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan karuniakan iman kita untuk percaya kepada Yesus yang pertama, bertumbuh. Lalu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, aku mau percaya. Saya mau berkata tidak untuk dosa. Saya mau setia kepada Tuhan. Apa aja gitu pokoknya gitu ya. Ini bertumbuh. Nah ngalami kesulitan lah. Dari kesulitan itu kita mulai berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan bekerjalah. Tuhan engkau yang melakukan sesuatu. Lihat Bapak Ibu Saudara. Timbul pengharapan bahwa Tuhan bekerja campur tangan dalam kehidupan kita. Masih percaya bahwa ada mujizat Tuhan? Enggak ada jawaban. Halo? Ada orang di sini? Orang yang dekat dengan Tuhan, itu dia, orang itu akan mengalami banyak mujizat-mujizat di dalam hidupnya. Oh enggak ada amin Bapak Ibu Saudara. Serius Bapak Ibu Saudara. Masih percaya enggak bahwa Tuhan bisa memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara? Ya. Amin. Amin. Ini jawaban Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara. Ada pengharapan dan pengharapan itu tidak mengecewakan kita katakan. Pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Saya mau bawa ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa supaya memang situasinya hari ini sudah lebih baik ya. Coronanya sudah mulai mau pergi nih. Tapi banyak pesan di televisi, di media sosial katakan jangan buru-buru ya, jangan bereforia. Ya, coronanya belum pergi, tetap prokes, gitu ya, tetap melakukan 5M, gitu, tetap dulu 3M sekarang jadi 5M, 6M, 7M, nggak tahu lah berapa M lagi. Ya Bapak Ibu Saudara. Saya dengar kemarin saya dengar berita India mulai siap-siap dengan dengan varian yang baru lagi. China sudah menyiapkan vaksin untuk menangani varian yang baru lagi. Varian Menteri Kesehatan katakan kita harus hidup siap dengan berdampingan dengan corona ini, dengan virus ini. Karena masih ada varian yang lainnya. Saya tidak menakut-nakuti ya Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita mau lihat faktanya. Dengar ini baik-baik. Orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita terus mendekat dengan Tuhan. Situasinya boleh tidak berubah atau boleh semakin parah. Tapi firman Tuhan katakan begini. Kasih setia Tuhan tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Selalu baru setiap pagi. Amin. Selalu baru setiap pagi. Saya ingin menguatkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tidak gagal paham. Kenapa situasinya seperti begini. Kenapa ekonomiku seperti begini. Kenapa dan sebagainya. Kenapa. Tidak salah kita tanya kenapa dengan Tuhan. Tapi ini jawabannya Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai lihat bagaimana Tuhan bekerja. Mari kita tahu posisi kita. Ya, kita hidup, mari kita tahu gini, iman kita mau bangun yang sungguh-sungguh. Ada kasih karunia, iman itu membawa kita kepada kasih karunia, kemampuan yang dari Allah. Berarti begini, kalau kita tidak punya iman, kalau kita nggak bangun iman kita, maka begini, kita pun nggak bisa mengalami kasih karunia. Ketika kesulitan datang, kesengsaraan itu tidak membawa kita kepada sebuah pengharapan. Pada akhirnya kita bukan jadi anak yang tahan uji, kita bisa jadi orang yang bukan jadi orang yang tahan uji.
Kita jadi orang yang gampang hancur, gampang melempem, gampang putus asa. Dengan mudah kita tinggalkan Tuhan. Kalau kita tidak bangun iman kita. Ingat posisi kita ini rekan kerja Allah. Kawan sekerja Allah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Tuhan mau membangun kita. Tuhan mau kita bekerja bersama-sama dengan Dia untuk menggenapkan rencananya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Ya, jangan takut. Jangan takut hadapi hidup ini. Karena kita ini rekan sekerja Allah. Tuhan akan siap menolong dan campur tangan dalam kehidupan kita. 2 slide yang terakhir. Saya dapat tulisan ini Bapak Ibu Saudara. Saya mau berikan kepada Bapak Ibu Saudara. When you cannot understand the hand of God, you can always trust in the heart of God. Kalau saudara sudah nggak bisa ngerti Tuhan kerja buat kita. Paling enggak begini, saudara bisa terus percaya hatinya Tuhan gitu ya. Kalau begitu ya, ada guru bahasa Inggris di sini. Waktu kita nggak bisa ngerti, nggak bisa memahami apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Kok gini sih Tuhan? Kok gini ya Tuhan? Tapi paling enggak begini. Kita bisa terus menerus percaya hatinya Tuhan. Amin. Tuhan mau sok mentolo. Alah mentolo itu bahasa Indonesianya apa ya? Tuhan masa tega, nah tega ya. Tuhan mau sok tega membiarkan Bapak Ibu Saudara tinggal di dalam kehancuran. Apakah Tuhan tega membiarkan Ayub tinggal dalam kehancuran? Tapi Tuhan justru membawa Ayub lebih mengenal Dia. Ayub pasal 40, berapa saya lupa. Katakan begini, dulu dari kata orang aku mengenal, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kesengsaraan membuat Ayub bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Ayub orangnya saleh. Tapi dia masih agamawi. Setiap kali selesai pesta anak-anaknya lalu didoakan. Jangan-jangan anakku ini berdosa, minta disucikan Tuhan. Itu masih agamawi. Enggak cukup kita datang ke gereja saja Bapak Ibu Saudara. Tapi kita hari-hari kita harus mengenal Tuhan. Amin. Mengenal isi hati Tuhan. Kita tahu ini loh rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ini loh maksudnya Tuhan, kenapa saya ini ngalami masa ini. Ini loh maksudnya Tuhan, kenapa saya dalam situasi seperti ini. Ini loh maksudnya Tuhan. Kita ngerti, kita nggak gagal paham. Sehingga kita kecewa dan kita tinggalkan Tuhan. Amin. Yang terakhir, saya tulis ini Bapak Ibu Saudara. Pahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Bukan hanya apa yang akan kita dapatkan. Ya, kita nggak cuma jadi anak Tuhan, peminta-minta. Tuhan aku minta berkat, Tuhan aku minta lindungi, Tuhan aku minta cukupi. Kita nggak cuma minta itu, tapi kita mau lebih lagi meningkat. Kita memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Mungkin Tuhan sedang melatih kesabaran Bapak Ibu Saudara. Mungkin Tuhan sedang tumbuhkan karakter Kristus tentang kebaikan. Mungkin Tuhan sedang munculkan kemurahan hati. Mungkin Tuhan sedang mau Bapak Ibu mengalami damai sejahtera yang benar-benar tenang di masa-masa yang sukar. Saya berkali-kali sampaikan kesaksian itu ya. Kami belajar damai sejahtera itu harganya mahal. Melalui kecelakaan mobil istri saya. Itu Tuhan ajarkan buat saya secara khusus tentang damai sejahtera. Bukan apa yang mau kita dapatkan, tapi apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Temukan itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Temukan itu. Karena itu membuat Bapak Ibu, karena itulah perjalanan kesenangan kita.
Karena itulah perjalanan kehidupan iman kita. Iya. Bagaimana kita ngerti maksud Tuhan. Sampai karakter Kristus itu tercipta, lahir. Benar-benar sudah lahir keluar. Kalau kita ditekan yang muncul adalah karakter Kristus, bukan karakter saya. Kalau kita diinjak yang muncul adalah karakter Kristus, bukan karakter saya. Kalau kita dihantam badai yang muncul adalah apa? Karakter Kristus, bukan karakter saya. Amin. Bukan sifat asli kita, tapi karakter Kristus yang muncul. Ya, jangan gagal paham dengan situasi kita. Karena Tuhan tidak punya rancangan yang kecelakaan buat kita. Amin. Jangan gagal paham, tapi izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan cari tahu apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Kita mau ingat segala kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku. Tinggalkanku, selalu ku ingat. Amin, haleluya. Segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku. Tak pernah Dia tinggalkanku. Naikkan ucapan syukur kita. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Amin, haleluya. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sekali lagi pujian dari awal. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu hingga kini. Betapa sayang benar Tuhan, Tuhan kepadaku. Tinggalkanku. Oh, ku selalu bersyukur kepada
Haleluya. Bapa, kami dekat dengan Tuhan. Tuhan, jagai setiap keputusan-keputusan kami. Apa yang kami pikirkan, Tuhan. Jagai hati kami, Tuhan. Jagai kehidupan kami, Bapa. Biar hidup ini kami boleh mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kami enggak gagal paham dengan situasi yang kami hadapi. Mari tolong kami, Bapa. Engkau bekerja, mau berdoa untuk sidang jemaat Tuhan. Yang hadir maupun yang ada di rumah. Engkau menolong. Engkau yang bicara lebih jauh Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Engkau yang perlihatkan apa yang Engkau mau kepada jemaat Tuhan. Mungkin hari ini kami mengerti sebagian apa yang kami firmankan. Tapi biar hari-hari ke depan kami melalui hari-hari kami semakin mengerti secara lengkap apa yang Engkau mauni, apa yang Engkau maksud dari firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus memimpin, Engkau yang terus lakukan, berbicara kepada sidang jemaat Tuhan. Bahkan di tengah badai sekalipun, biar Tuhan, jemaat Tuhan boleh mendengar suara-Mu, boleh mengerti apa yang menjadi mau-Mu. Makasih Tuhan Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menangkap firman Tuhan ini. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, masih memberkati. Berikan salam sehati saudara yang lain, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih kami boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami rindu Bapak di hari-hari ke depan Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama kami. Kami boleh saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Kami rindu Tuhan Kau pakai kami untuk menyatakan kasih dan kuasa Allah di lingkungan sekitar kami. Bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Hamba berdoa untuk sidang jemaat yang akan memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan ini menjadi benih yang subur. Baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk sidang jemaat yang memberikan. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan akhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu ada atas setiap kami. Katakan tangan Bapak Ibu sidang jemaat, baik yang di rumah Tuhan maupun yang di rumah. Haleluya, haleluya, percayalah dengan iman dan pengharapan. Tuhan akan memberkati, menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Di dalam damai sejahtera Bapa, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkat yang Tuhan sediakan. Berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan. Berkat kesehatan tubuh jasmani dan perlindungan. Serta terimalah berkat-berkat rohani. Yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima dengan iman segala berkat-Nya mulai siang hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya dan yakin menerima berkat Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Yes, haleluya. Kami terima berkat-Mu. Amin. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku
Yesus memberkati.